Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPL Online Tamrin. Masih dengan bahan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya pada bagian yang 36. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai lagi mempelajari sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kiranya Bapa mencurahkan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami dan mengerti sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Hukuman Milenium. Di bumi orang jahat tidak ada lagi, dan tubuh mereka yang mati terbaring di tanah. Murka Allah di dalam ketujuh malapetaka terakhir menimpa seluruh penghuni di bumi, membuat mereka menggigit lidah mereka sehingga kesakitan dan mengutuki Allah. Sesudah orang suci dibebaskan oleh suara Allah, kumpulan orang yang jahat yang tak terhingga banyaknya beralih menjadi saling menyalahkan. Bumi dibanjiri darah dan mayat-mayat bergelimpangan di setiap tempat. Bumi bagaikan padang belantara tandus, kota-kota dan desa-desa dihancurkan oleh gempa bumi menjadi puing-puing. Gunung-gunung berpindah dari tempatnya berubah menjadi jurang-jurang yang dalam. Batu-batu karang terlempar dari keluar laut atau terlepas sendiri dari bumi, berserakan di permukaan bumi. Pohon-pohon besar tercabut. Inilah yang menjadi tempat tinggal setan dan para malaikatnya yang jahat selama 1000 tahun. Di sini dia dibatasi mengembara ke sana kemari di dunia yang hancur porak-poranda untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Selama 1000 tahun dia menikmati buah kutukan yang telah dilakukannya. Dibatasi sendirian di bumi, dia tidak mempunyai kuasa pergi ke dunia-dunia lain yang tidak pernah jatuh untuk digoda dan disusahkan. Selama waktu ini, setan merasa sangat menderita. Sejak kejatuhannya, dia terus giat bekerja, tetapi selama 1000 tahun kuasanya dicabut dan dibiarkan untuk merenungkan pekerjaannya yang telah dilakukannya sejak pemberontakannya, dan membayangkan kembali dengan ketakutan dan gemetar untuk masa depannya yang mengerikan, karena dia harus menderita untuk kejahatan dan akan dihukum atas dosa-dosa yang dilakukannya. Dari para malaikat dan orang tebusan terdengar seruan kemenangan bagaikan bunyi 10.000 alat musik, karena setan tidak pernah lagi mengganggu dan menggoda mereka, dan karena penghuni dunia lain terbebas dari penggodaan dan kehadirannya. Yesus dan umat tebusannya duduk di atas tahta, dan mereka memerintah sebagai raja dan imam bagi Allah. Kristus bersatu dengan umatnya menghakimi orang fasik yang mati. Mereka membandingkan perbuatan mereka dengan buku catatan, yaitu firman Allah, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Lihat Wahyu 20 ayat 4-6. Kemudian mereka memberikan kepada orang fasik bagian yang harus diderita sesuai dengan perbuatan mereka. Dan semua itu ditulis di bawah nama mereka di dalam buku kematian. Yesus dan orang suci juga menghakimi setan dan para malaikatnya. Hukuman bagi setan akan jauh lebih berat dari mereka yang telah ditipunya. Penderitaannya jauh melebihi yang bisa mereka tanggung dan tidak ada bandingannya. Orang yang berhasil ditipu oleh setan sudah binasa, tetapi setan masih harus hidup lebih lama lagi dan menderita. Sesudah penghakiman terhadap orang fasik selesai, akhir dari masa 1000 tahun, Yesus meninggalkan kota suci diikuti orang kudus dan para malaikat pengiringnya. Yesus turun ke atas gunung yang tinggi, dan pada waktu kakinya menjejaki gunung itu, maka gunung itu terbelah dan menjadi daratan luas. Kemudian kota yang indah dan luas dengan 12 dasar dan 12 gerbang, 3 pada masing-masing sisi dan 1 malaikat pada setiap gerbang muncul di atasnya. Orang tebusan bersorak,
kota Allah, kota yang mulia, kota yang datang dari Allah surgawi. Dan kota itu turun dari surga dalam kemuliaan yang mempesona, ke atas daratan yang luas yang telah Tuhan sediakan. Kebangkitan kedua. Kemudian Yesus diiringi para malaikatnya dan semua umat tebusan meninggalkan kota itu. Para malaikat mengelilingi panglima mereka dan mengawal dia, dan rombongan orang suci mengikutinya. Kemudian di dalam kengerian dan ketakutan yang mulia, Yesus memanggil orang fasik yang mati untuk bangkit dari kubur. Mereka bangkit dengan kelemahan yang sama, tubuh yang sakit, sama seperti waktu mereka mati. Betapa menakjubkan, orang di dalam kebangkitan pertama bangkit dalam tubuh yang tidak bisa binasa, tetapi dalam kebangkitan kedua, tubuh mereka terlihat tanda-tanda kutukan. Raja-raja dan orang terhormat di dunia, orang miskin dan hina yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, bangkit dari kubur bersama-sama. Mereka memandang kepada Anak Manusia itu. Orang yang pernah menghina, mengolok-olok dia, yang menyematkan mahkota duri ke atas kepalanya yang suci, dan mencambuk dengan alang-alang, sekarang melihat dia dalam kemuliaan seorang raja. Mereka yang telah menampar dia pada waktu pemeriksaan pengadilan, sekarang berbalik dari tatapannya yang sangat menusuk dan dari kemuliaan wajahnya. Orang yang menancapkan paku pada tangan dan kakinya, sekarang melihat tanda-tanda penyaliban itu. Orang yang menikam tombak pada lambungnya, melihat tanda-tanda kekejaman pada mereka, tanda-tanda kekejaman mereka pada tubuhnya, dan mereka mengetahui bahwa dia benar-benar seseorang yang telah mereka salibkan dan ejek di dalam penderitaan yang sangat menyakitkan itu. Kemudian terdengar erangan kesakitan yang panjang, dan ketika mereka melarikan diri dan bersembunyi dari hadirat raja di atas raja dan tuan di atas tuan. Mereka semua mencari persembunyian di batu-batu karang, agar menudungi mereka dari kemuliaannya yang mengerikan yang pernah mereka cemooh. Mereka diliputi perasaan yang menyakitkan oleh melihat kemuliaan dan keagungannya. Mereka mengangkat suara bersama-sama dan berseru, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Kemudian Yesus dan para malaikat suci bersama dengan semua orang suci kembali ke kota suci, dan dengan tangisan, kepedihan, dan suara raungan, orang fasik memenuhi udara. Kemudian setan mengulang kembali pekerjaannya. Dia menjumpai para pengikutnya dan menguatkan mereka, dan mengatakan kepada mereka bahwa dia dan para malaikatnya memiliki kuasa. Dia melihat begitu banyak yang dibangkitkan. Ada prajurit perang dan raja-raja yang memiliki keahlian dalam berperang dan telah menaklukkan banyak kerajaan. Ada raksasa-raksasa dan orang yang sangat berani yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Ada Napoleon yang sombong, ambisius yang membuat kerajaan-kerajaan gemetar bila dia datang. Orang yang angkuh dan yang suka meninggikan diri dan haus peperangan, namun gagal dalam pertempuran itu. Ketika mereka bangkit dari kubur, mereka kembali kepada pemikiran mereka yang terhenti pada saat mereka mati. Mereka digerakkan dalam keinginan yang sama untuk menaklukkan yang menguasai mereka pada waktu mereka mati. Setan berkonsultasi dengan para malaikatnya dan dengan raja-raja dan para penakluk dan orang-orang perkasa. Dia melihat kekuatan pasukannya dan mengatakan kepada mereka bahwa pasukan yang ada di dalam kota itu kecil dan lemah, dan mereka akan naik dan menguasainya dan mengusir keluar penghuninya dan menguasai kekayaan dan kemuliaannya bagi mereka. Setan berhasil mengelabui mereka dan segera mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran itu. Ada banyak orang ahli dalam pertempuran. Mereka mengatur semua alat dan perkakas perang. Di bawah pimpinan setan, mereka mulai bergerak. Raja-raja dan prajurit perang berada dekat dengan setan dan orang banyak mengikuti di dalam berbagai kelompok.
Masing-masing kelompok memiliki pemimpin, dan barisan-barisan yang teratur itu maju melalui permukaan bumi yang hancur menuju kota suci itu. Yesus menutup pintu gerbang kota suci itu, dan tentara setan mengelilingi dan mengepung kota itu berharap mendapatkan kemenangan dalam pertempuran sengit itu. Demikian pembahasan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu. Berkatilah dengan firman ini membuat kami lebih mengerti dan paham sehingga kami dapat lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dan menamai Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.